Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 639 ingin memancing untuk penegakan hukum. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari langit, seorang pria parubaya muncul di udara. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam dan jubah perak, memegang tombak. Di dada kirinya, ada dua karakter emas besar yang terukir di tubuhnya, keadilan. Tuan Keadilan melihat orang itu datang. Ekspresi dari tiga tentara Tao yang tersisa tiba-tiba berubah, dan kemudian mereka dengan cepat berlutut dan berkata dengan hormat, "Selamat datang di Judicial Heavenly Lord." Di jalan, banyak orang berkuasa berkumpul saat ini. Ketika mereka melihat Dewa Kehakiman Surgawi, wajah orang-orang dalam kegelapan menjadi serius. Penguasa surgawi kehakiman ini adalah orang yang asli dan berkuasa di alam Shinto. Meskipun dia baru saja tiba di alam Shinto, dia masih setengah dewa, dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Hakim Tianjun menatap Ye Guan, yang berlumuran darah di kejauhan, dan berkata dengan sinis, "Saya, Kota Tao, memerlukan persetujuan Anda dari keluarga yang, menurut Anda siapa keluarga yang itu?" Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun, dia merentangkan telapak tangannya dan berkata, "Ini dia pedangnya." Berdengung, saat suara pedang bergema, pedang jatuh dari langit dan mendarat dengan kuat di tangan Ye Guan. Pedang King Xuan, Ye Guan melambaikan tangannya. Ledakan, segel misterius di kota terowongan ini langsung hancur. Melihat pemandangan ini, ekspresi Hakim Tianjun langsung berubah. Wajah orang-orang dalam kegelapan juga berubah saat ini. Segelnya rusak, tahukah Anda? Segel itu dipasang bersama oleh beberapa pembangkit tenaga listrik terkemuka, tapi segel itu dipatahkan hanya dengan pedang biasa. Tak jauh dari situ, saat ketua tim penggembala melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Jika dia tahu pemuda ini begitu menakutkan, dia tidak akan melakukan semuanya. Lagi pula, monster dengan level ini dan dengan latar belakang yang bagus pasti tertarik. Saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Setelah membuka segel di sini dengan pedang, Ye Guan menatap Dewa Kehakiman Surgawi. Tanpa omong kosong apapun, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Mari kita mulai. Melihat Ye Guan mengambil tindakan secara langsung, mata Hakim Tianjun menyipit. Dia tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Dia bergegas ke depan dan langsung meninju Ye Guan. Saat pukulan itu keluar, aura tinju kuno langsung memenuhi seluruh kota Dao. Pedangnya tiba, tertawa, di bawah tatapan semua orang. Pedang Ye Guan langsung merobek segel tinju Dao menjadi beberapa bagian. Pedang itu langsung masuk dan membunuh penguasa surgawi kehakiman. Ekspresi Hakim Tianjun tiba-tiba berubah drastis, dan dia dengan cepat memblokir tombaknya. Bang! Segera setelah tombak harta karun suci bersentuhan dengan pedang King Xuan, tombak itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Kekuatan pedang yang kuat langsung menghempaskan penguasa surgawi yudisial, dan ketika berhenti, hanya jiwanya yang tersisa. Pedang King Xuan terbang lagi. Dewa surgawi yudisial merasa ngeri. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan jiwa menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Namun, begitu kekuatan jiwa ini bersentuhan dengan pedang King Xuan, mereka menghilang tanpa jejak seperti salju bertemu dengan minyak mendidih. Dalam sekejap, pedang King Xuan menembus tepat di antara alis Raja Kehakiman Surgawi, memakukannya di tempatnya. Terjadi keheningan. Ye Guan muncul di hadapan penguasa surgawi kehakiman. Dia menatap penguasa surgawi kehakiman. "Menurutku siapa keluarga yang itu, aku akan memberitahumu sekarang." Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, ledakan. Pedang King Xuan secara langsung menyerap jiwa penguasa surgawi kehakiman sepenuhnya. Ye Guan berpikir, dan pedang King Xuan terbang keluar. Dalam sekejap, kepala tiga tentara Tao di kejauhan terbang. Melihat pemandangan ini, diam-diam semua orang terkejut.
Pemuda ini akan berperang melawan kota ini sampai mati. Setelah menyingkirkan ketiga orang itu, Ye Guan berbalik dan melihat ke arah Kapten Mu di kejauhan. Saat ini, aura menakutkan menyapu langit di belakang Kapten Mu. Merasakan pemandangan ini, kepala pendeta langsung menghela nafas lega. Segera, lebih dari selusin orang muncul di tempat kejadian, dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah hitam. Pria tua berjubah hitam itu menatap ke arah Ye Guan di kejauhan. Siapa yang memberi anjingmu keberanian untuk mengejar anggota Muku, keluarga? Ekspresi semua orang di sekitar tiba-tiba menjadi aneh. Apakah orang tua ini belum mengetahui situasinya? Saat ini, ketua kelompok penggembala berkata dengan cepat, "Paman ketiga, ayo mundur dulu." Orang tua berjubah hitam itu sedikit tidak senang. Mengapa mundur? Orang ini berani mengejar dan membunuh anggota keluarga gembala saya. Dia sungguh berani. Saya ingin dia. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dengan marah. Sungguh konyol bahwa kamu berani mengambil tindakan meskipun kamu berada di alam dewa surgawi. Karena itu, dia langsung meninju Ye Guan, tertawa. Pedang King Xuan secara langsung menghancurkan niat tinju lelaki tua berjubah hitam itu, dan kemudian menusuk tubuhnya. Orang tua berjubah hitam itu membelalakkan matanya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. "Kamu." Ye Guan mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Kepala lelaki tua berjubah hitam langsung terbang. Darah itu seperti pilar, pembunuhan instan lainnya. Di lapangan, ketika semua orang melihat ke arah Ye Guan, ekspresi mereka lebih serius dari sebelumnya. Mata orang bermata tajam itu tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Pedang ini agak menakutkan. Ye Guan memegang pedang King Xuan di tangannya dengan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan percaya diri ini membuatnya merasa baik. Namun, dia tidak kehilangan dirinya karena ini pedang itu sendiri. Namun ia menemukan satu hal, yaitu semakin tinggi level ilmu pedangnya, semakin kuat kekuatan pedang King Xuan, terutama setelah menambahkan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, dalam analisis terakhir, jika dia ingin mengerahkan lebih banyak kekuatan pedang King Xuan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Menarik, pada saat ini, ketua kelompok penggembala tiba-tiba berbalik dan lari bersama semua orang. Pada saat ini, orang-orang kuat dari keluarga Mu juga sadar. Mereka tahu bahwa pendekar pedang muda di depan mereka bukanlah tandingan mereka, dan mereka segera mengikuti pemimpin keluarga Mu dan melarikan diri. Ye Guan secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi saat ini. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan mengejar mereka. Tertawa, pedang King Xuan menembus udara dan langsung membunuh orang kuat dari keluargamu di tempat. Saat ini, Ye Guan hampir tak terkalahkan. Di depannya, orang-orang kuat dari keluargamu itu seperti ayam dan anjing, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa meskipun Ye Guan tidak memegang pedang King Xuan, orang-orang ini bukanlah lawannya, tetapi jika dia memegang pedang King Xuan, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin anggota keluargamu yang kuat terbunuh, dan pemimpin keluargamu memasuki susunan teleportasi di kota. Susunan teleportasi diaktifkan dan dia langsung menghilang. Dia ingin menghancurkan susunan teleportasi, tetapi sudah terlambat. Segera, Ye Guan juga memasuki susunan teleportasi. Arai teleportasi diaktifkan dan Ye Guan menghilang dari lapangan. Di kota kecil, semua orang di lapangan saling memandang, dan saat ini mereka juga bingung. Segel kota dirusak oleh poker. Tidak hanya itu, tentara Dao dan penguasa kehakiman kota Dao juga dipenggal. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang hadir kebingungan. Keluarga yang, saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang keluarga ini? Keluarga yang, diam-diam semua orang bingung karena belum pernah mendengar tentang keluarga ini.
Di sisi lain, Kapten Mu langsung menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri ke Luoji, dan Luoji adalah markas besar keluargamu. Ketika pemimpinmu memasuki susunan teleportasi, dia telah mengirim pesan untuk memberitahu keluargamu. Oleh karena itu, orang-orang kuat dari keluargamu telah menunggu di susunan teleportasi. Pemimpinnya adalah Museng, kepala keluargamu. Di samping Museng ada sekelompok ahli top dari keluargamu. Di samping Museng, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, pemuda itu ada di sini untuk membunuh. Museng sedikit menyipitkan matanya, sudahkah kamu mengetahui asal-usul orang ini? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu dari keluarga yang mana dia berasal. Tetapi di antara negara-negara besar di dunia, tidak ada keluarga yang... Museng mengerutkan kening. Orang ini tidak hanya berani membunuh orang di kota Dao, tapi dia juga bisa membunuh orang. Latar belakangnya sungguh luar biasa. Orang tua itu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, susunan teleportasi di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan kemudian, kepala tim pastoral bergegas keluar dari susunan teleportasi. Dan segera, cahaya pedang juga keluar dari susunan teleportasi. Orang yang datang adalah Ye Guan yang mengejarnya. Melihat Ye Guan, ekspresi semua pria keluargamu yang kuat di lapangan tiba-tiba berubah dingin. Kapten Mu menatap Ye Guan yang keluar dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia tidak menyangka pria ini akan mengejarnya begitu keras, bahkan dia berani mengejarnya sampai ke Luoji. Museng berjalan tidak jauh di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Yang mulia, ini adalah Alang Luo." Ye Guan memegang pedang panjang dan perlahan menunjuk ke kepala kelompokmu tidak jauh dari sana. "Bunuh orang ini, dan aku akan pergi." Museng sedikit menyipitkan matanya, "Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu membunuhku?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Orang-orangmu membunuh teman-temanku dan membayar nyawa mereka dengan nyawa mereka. Oleh karena itu, aku ingin membunuhnya. Bunuh dia dan aku akan pergi dari sini." Museng menatap Ye Guan. "Aku tidak akan membiarkanmu membunuh siapapun di keluargamuku di sini." Ye Guan mengangguk sedikit, tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. "Jika kita tidak bisa bicara, maka kita akan membunuhnya." Melihat pemandangan ini, wajah Museng langsung menjadi dingin. Dia membalik tangan kanannya, dan dalam sekejap, cahaya hitam menyerbu langsung ke arah Ye Guan. Ye Guan menebasnya dengan satu pedang, tertawa. Cahaya hitam itu langsung pecah dan berubah menjadi ketiadaan. Museng terkejut dan dengan cepat menghindar untuk menghindari pedang menakutkan Ye Guan. Ye Guan tidak terus mengincarnya, tetapi berbalik dan membunuh pemimpin Museng di kejauhan. Melihat Ye Guan datang untuk membunuh dengan pedang, wajah kepala tim gembala berubah. Dia tidak punya cara untuk mundur, jadi dia memegang pedang panjang di tangannya dan menebas ke depan. Namun, begitu pedangnya bersentuhan dengan pedang King Xuan milik Ye Guan, pedang itu hancur. Kemudian, pedang Ye Guan menusuk tepat di antara alisnya, menjepitnya di tempatnya. Ketua tim pastoral berkata dengan suara yang garang, "Peninggalan orang yang berkuasa di alam Shinto sudah ada di tangan Anda. Jadi mengapa Anda menahan diri?" Ye Guan berjalan perlahan ke arah ketua grupmu. Dia menatap wanita di depannya. "Apakah menurutmu aku peduli dengan garis keturunan itu?" Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan 7 pembuluh darah leluhur muncul di depan wanita itu. Ye Guan menatap wanita di depannya, "Apakah aku kekurangan uang?" 7 pembuluh darah leluhur, melihat pemandangan ini, Kapten Mu tetap di tempatnya. Dan secara keseluruhan, anggota keluargamu yang kuat juga bingung saat ini. Mereka benar-benar melihat 7 pembuluh darah leluhur. Segera, mata banyak orang menjadi panas, dengan keserakahan yang tak terselubung di mata mereka. Pemimpinnya, Museng, juga menatap 7 pembuluh darah leluhur dengan mata panas. Tetapi segera, dia tidak tahu harus memikirkan apa, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. "Tidak,
Orang ini dengan sengaja memperlihatkan 7 pembuluh darah leluhur. Sialan, orang ini ingin memancing penegakan hukum dan menghancurkan para penggembala kita. Bab 640, masuk akal. Setelah Museng sadar, dia berkeringat dingin. 7 pembuluh darah leluhur, dalam keadaan normal, sangatlah tidak wajar jika seseorang memiliki garis keturunan leluhur. Tahukah Anda? Penggembala sekarang hanyalah garis keturunan leluhur. Namun, pemuda di depannya memiliki 7 pembuluh darah leluhur. Tak hanya itu, pihak lain juga terang-terangan membeberkan 7 urat leluhur tersebut kepada dirinya dan orang lain. Maksudnya itu apa? Apakah pihak lain sengaja pamer? Museng berpikir itu tidak mungkin, karena pemuda di depannya tidak terlihat seperti tipe playboy yang suka pamer. Intuisinya memberitahunya bahwa pihak lain mengambil 7 urat leluhur dengan harapan para penggembala akan merebutnya. Dengan cara ini, pihak lain akan punya alasan untuk memusnahkan para penggembala. Kanan, itu pasti. Museng menatap Ye Guan dari kejauhan. Gagasan ini menjadi semakin kuat. Di depan Ye Guan, mata Kapten Mu terbuka lebar saat ini. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Saat Ye Guan mengeluarkan 7 pembuluh darah leluhur, dia benar-benar bingung. 7 pembuluh darah leluhur, ia tak menyangka pemuda di hadapannya itu tidak bercanda saat mengatakan ia tidak kekurangan uang. Pemimpin pastoral sangat menyesali kesalahannya saat ini, dan isi perutnya dipenuhi penyesalan. Jika dia tidak serakah dan ingin menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, kita bisa menjalin hubungan baik satu sama lain. Dan jika kita menjalin hubungan baik dengan orang seperti itu, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Sayangnya, dia memilih menjadi musuhnya. Seolah memikirkan sesuatu, Kapten Mu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di depannya. Mengapa dia mengeluarkan 7 pembuluh darah leluhur? Mengapa kamu berani mengeluarkannya? Jelas sekali. Ini diambil dengan sengaja, dan dia tidak takut para penggembalanya merampoknya, dan dia bahkan dengan sengaja ingin para penggembalanya merampoknya. Setelah memikirkan hal ini, kepala keluargamu menoleh untuk melihat anggota keluargamu tidak jauh dari sana. Benar saja, pada saat ini, anggota keluargamu dan orang kuat lainnya memiliki mata yang berapi-api, tanpa keserakahan yang tersembunyi di mata mereka. Pemimpinmu memandang pemimpin klan Museng lagi, tetapi pada saat ini, mata Museng telah kembali tenang. Melihat pemandangan tersebut, ketua tim pastoral tiba-tiba merasa kedinginan. Dia tahu bahwa pemimpin klan tidak akan mengambil tindakan lagi. Ini hanyalah jebakan. Saat ini, Ye Guan menebas dengan pedangnya. Ketua tim pastoral langsung terbang, dan darahnya seperti pilar. Lancang. Pada saat ini, seorang penggembala yang kuat tiba-tiba meraung dan hendak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Museng di sampingnya. Museng menatap Ye Guan. Biarkan dia pergi. Mendengar ini, semua penggembala yang kuat di lapangan dipenuhi rasa tidak percaya. Salah satu tetua penggembala berkata dengan marah, "Ketua." Museng menatap dingin ke arah tetua yang marah itu. Yang terakhir terkejut, bibirnya bergerak, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Museng menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Hidup lebih berharga dari hidup. Kamu telah membunuhnya, dan dendam semua orang telah dihapuskan. Ye Guan tidak menjawab Museng, tapi perlahan mengumpulkan 7 pembuluh darah leluhur, lalu berbalik dan pergi. Melihat Ye Guan menjauh, wajah orang-orang kuat di belakang Museng menjadi sangat jelek dan marah. Sayang sekali, Museng berbalik dan memandang dingin semua orang yang hadir. Lalu berkata, "Gunakan otakmu untuk memikirkannya, mengapa dia mengeluarkan 7 pembuluh darah leluhur." Semua orang tercengang. Ya, kenapa orang ini mengeluarkan 7 urat leluhur? Tidak mungkin hanya untuk pamer, bukan? Museng berkata lagi, "Pikirkan dengan otakmu, mengapa dia berani menunjukkan 7 pembuluh darah leluhur?" Semua orang saling memandang dan perlahan menjadi tenang. Museng melanjutkan, "Akhirnya, pikirkanlah,
Mengapa dia memiliki 7 pembuluh darah leluhur? 7 pembuluh darah leluhur. Pada saat ini, beberapa penggembala yang kuat di lapangan telah benar-benar tenang. Apa arti ketujuh urat nadi leluhur? Tahukah Anda, keluarga teratas seperti klanmu hanya memiliki 1 garis leluhur, namun pemuda ini memiliki 7 garis leluhur. Apakah ini keluarga biasa? Jelas mustahil. Museng melanjutkan, jika kita mengerumuninya sekarang, kita pasti akan menangkapnya. Tetapi apakah tidak akan ada orang di belakangnya? Apakah menurut Anda tidak akan ada orang di belakangnya? Semua orang diam. Museng menghela nafas dengan suara rendah. Selain itu, orang ini tidak hanya berani membunuh orang-orang dari keluarga Musaya, tetapi juga orang-orang dari kota Dao telah dibunuh olehnya. Belum lama ini, dia secara pribadi membunuh orang kuat di alam Shinto. Sebelum asal-usul orang ini diselidiki dengan jelas. Jika keluargamu kita mengambil tindakan gegabah, kemungkinan besar mereka akan hancur. Keluargamu memang termasuk yang terbaik di dunia, tapi keluargamu bukannya tak terkalahkan. Jika orang yang salah terprovokasi, fondasi keluargamu yang berusia puluhan juta tahun kemungkinan besar akan langsung hancur. Oleh karena itu, semakin sering ia menjadi kepala keluargamu, ia harus tetap tenang dan tidak pemarah, apalagi tertipu oleh keserakahannya sendiri. Dia juga tergoda oleh 7 pembuluh darah leluhur, tetapi dia tahu betul bahwa orang yang dapat menghasilkan 7 pembuluh darah leluhur kemungkinan besar adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh keluargamu. Setelah mendengar kata-kata Museng, semua penggembala yang kuat di lapangan benar-benar tenang dan memikirkan masalahnya. Ya, mereka tidak hanya berani menunjukkan 7 urat leluhur di depan keluargamu, tetapi mereka juga berani membunuh orang di depan keluargamu, yang berarti mereka sama sekali tidak takut dengan keluargamu. Museng berkata dengan lembut, kita harus berhenti diam-diam sekarang, selidiki orang ini dulu, lalu lihat lebih dekat. Pada saat ini, seorang penatua berkata dengan suara yang dalam, Ketua, saya tidak tahan dengan nada ini. Wajah Museng tanpa ekspresi. Kamu harus menanggungnya meskipun kamu tidak tahan. Penatua itu tampak agak jelek. Museng melanjutkan, kita tidak hanya harus menanggungnya, tetapi jika latar belakang orang lain benar-benar sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh keluargamu kita juga harus menemukan cara untuk meminta maaf. Begitulah dunia ini, jika Anda tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang akan bertukar pikiran dengan Anda. Tetapi jika Anda cukup kuat, lawan Anda akan datang dan meminta Anda untuk berpikir. Museng mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi meskipun dia tidak dapat menahannya di dalam hatinya, dia akan membuat pilihan yang paling tepat. Setelah Ye Guan meninggalkan Luoji, dia kembali ke kota Dao lagi. Dia hanya bisa kembali ke kota Dao. Hanya kota Dao yang memiliki susunan teleportasi untuk kembali ke alam semesta Senyi. Begitu dia kembali ke Daoshi, aura misterius menyelimuti dirinya. Ye Guan memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kirinya dengan ekspresi tenang. Dia berbalik dan melihat seorang lelaki tua duduk di sebuah kedai di sudut jalan di sebelah kanan. Melihat Ye Guan datang, lelaki tua itu meliriknya, lalu mengembuskan asap dari mulutnya, kemari dan ngobrol. Ye Guan berjalan ke arah lelaki tua itu dan duduk, lalu meletakkan pedang King Xuan di atas meja. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, menarik. Ye Guan berkata dengan tenang, apa yang menarik? Orang tua itu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, kamu meletakkan pedang di atas meja, yang merupakan perilaku bawah sadar, dan ketika kamu menyimpan pedang itu, kamu seharusnya membuat pilihan di dalam hatimu. Pilihan ini adalah itu kamu tidak ingin menggunakan pedang, datang untuk mengancamku. Terlihat pedangmu milik seorang tetua di keluargamu, tetapi kamu tidak ingin meminjam nama seorang tetua di keluargamu, kan? Ye Guan mengambil teko di atas meja dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata, apakah kamu ingin berbicara dengan alasan atau dengan tinju? Aku bisa melakukannya.
Orang tua itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Jika dia mengambil tindakan, dia 80% yakin akan membunuh pemuda di depannya. Sejujurnya, dia, pria kuat dengan 30% keilahian di alam Shinto, hanya 80% yakin akan membunuh seorang pemuda di alam Shinto, alam Tianjun. Jika ini menyebar, orang lain pasti akan menertawakannya. Tapi dia tahu betul bahwa mungkin dia bahkan tidak yakin 80%. 20% sisanya adalah hal yang tidak diketahui, dan 10% lainnya adalah pedang di tangan pemuda itu. Setelah merenung dalam waktu yang lama, lelaki tua itu mengibaskan abu rokoknya dan berkata, "Kalau begitu, haruskah kamu bersikap masuk akal?" Ye Guan menatap lelaki tua itu, "Mengapa kita tidak membicarakan tinju saja?" Orang tua itu mengambil 2 isapan rokok, lalu tersenyum dan berkata, sangat percaya diri. Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak juga, yang terpenting adalah menurutku kamu bukan orang yang berakal sehat." Orang tua itu mengembuskan 2 kepulan asap, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau saya bicara tentang hal yang tidak masuk akal, itu terutama bergantung pada orangnya. Oleh karena itu, kita bisa membicarakan alasan dulu. Jika alasannya tidak masuk akal, kita bisa berbicara tentang tinju." Ye Guan mengangguk sedikit. "Oke, mari kita bicara tentang kebenarannya dulu." Orang tua itu berkata, "Saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki dengan keluargamu, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat mengambil tindakan di sini di Daoshi, dan Anda telah melakukannya 2 kali berturut-turut. Bagaimana menurut Anda?" Ye Guandao, "Pertama kali saya mengambil tindakan. Saya membunuh seseorang dari keluarga Qi. Adapun alasannya, itu karena keluarga Qi memfitnah saya karena mencuri garis leluhurnya. Sebenarnya, ini adalah hubungan antara saya dan keluarga Qi. Dendam itu tidak ada hubungannya dengan Daoshi. Bagaimana menurutmu?" Orang tua itu merokok, berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana dengan pembunuhan kedua?" Ye Guan menjelaskan seluk-beluk masalah ini tanpa menambahkan detail yang tidak perlu. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, lelaki tua itu mengembuskan asap dan kemudian menatap Ye Guan. "Jadi, akulah, Daoshi, yang pertama kali memperlakukanmu dengan tidak adil. Jadi kamu mulai membunuh orang, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Orang tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya sudah tahu apa yang terjadi. Prinsip ini, mengapa kita tidak membicarakan tinju?" Ye Guan mengangguk. "Aku juga merasa bersikap masuk akal tidak ada gunanya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan langsung menyela kata-kata Ye Guan. "Ini berguna, masuk akal adalah satu hal. Apakah Anda mengenalinya atau tidak adalah hal lain?" Ye Guan sedikit mengangguk, ganti tempat, orang tua itu berkata, "Tentu saja." Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, Ye Guan dan lelaki tua itu muncul langsung di langit berbintang. Di langit berbintang, lelaki tua itu terus merokok. Dia memandang Ye Guan dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat ilmu pedang-pedang Tianjun." Saat dia berbicara, dia berhenti dan kemudian berkata, "Kamu harus memegang pedang spesialmu. Jika tidak, kamu tidak memiliki peluang untuk menang." Ye Guandao, tentu saja, saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Orang tua itu melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan, lalu berkata, "Pedang yang bagus." Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia mengambil langkah ke depan, dan cahaya pedang melintas di lapangan, bersambung.